Bab 1476, Konspirasi. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus mematikan mengatur ulang. Brak, di labirin ini, ada suasana yang aneh. Xiaoyan dan Duqi Fei perlahan berjalan di jalan labirin, berhenti dan berkata, "Aku khawatir ada sesuatu di sini yang membuatku merasakan sedikit ketakutan dalam fluktuasi reinkarnasiku." Setelah beberapa saat, Duqi Fei juga menatap aura aneh yang menghilang di kehampaan dan berkata, "Hati-hati." Xiaoyan mengangguk, tetapi hatinya masih terkejut. Itu bisa membuat Duqi Fei merasa takut dengan fluktuasi reinkarnasi. Apakah itu makhluk jahat yang lebih kuat? Kekuatan fluktuasi reinkarnasi belum sepenuhnya bereinkarnasi, jadi petarung abadi bintang 4 umum dan petarung abadi bintang 5 juga akan mengalami situasi seperti ini. Duo Qi Fei menjelaskan, tampaknya melihat keraguan Xiaoyan sekilas. "Ayo pergi, mari kita lihat apa yang ada di labirin ini." Setelah beberapa saat, Xiaoyan dan Duqi Fei juga berjalan menuju kedalaman labirin. Boom! Keduanya berjalan perlahan di sepanjang lorong labirin, tetapi saat mereka masuk semakin dalam, lorong itu masih sangat tenang, dan tidak ada bahaya yang muncul. Pada saat itu, suara tetesan air terdengar di sudut lorong. Tetesan air. Xiaoyan mendengar ini, berhenti dan berjalan perlahan ke sudut dinding, menatap tetesan air yang menetes dari atas lorong, bertanya-tanya. Mengapa ada tetesan air di lorong ini? Dan tidak ada bahaya sama sekali. Mungkinkah kita salah jalan? Duqi Fei juga bingung dengan ini dan bertanya dengan bingung. Seharusnya benar, ayo kita lanjutkan. Xiaoyan terus melihat kolam di bawah dan tetesan air di atas, lalu perlahan membuka mulutnya. Dilihat dari kedalaman kolam ini, kedalamannya 3 kaki. Jelas, keberadaan tetesan air ini mungkin sudah ada sejak lama. Bagaimanapun, Xiaoyan masih memahami kebenaran tetesan air yang melewati batu. Ini seharusnya istana surgawi jiwa yang memikat. Xiaoyan dengan waspada berjalan lebih dalam dengan Duqi Fei, dan Soul Eater berkata dengan serius. Istana surgawi kebingungan. Xiaoyan berkata dengan heran, karena ketika dia baru saja memasuki labirin, pikiran Xiaoyan runtuh dan ada sedikit palpitasi, jalan. Istana surgawi jiwa yang mempesona, ini mungkin tingkat pertama dari reruntuhan milik Raja Surgawi. Saya kira tujuannya adalah untuk mencegah masuknya ras jahat asing. Saya ingat bahwa pada awalnya, Tian Wangzang menggunakan kekuatannya sendiri untuk secara paksa menjerat permaisuri iblis kuil racun untuk sementara waktu, dan kemudian, bekerja sama dengan penguasa alam surgawi jiwa dan beberapa orang kuat, dia mengerahkan segala cara untuk menghancurkan kuil racun. Segel permaisuri iblis disembunyikan di sini. Dan untuk sepenuhnya menekan permaisuri iblis racun dan melemahkan kekuatan suku-suku jahat di luar wilayah, akhirnya berevolusi menjadi penjara penindasan iblis untuk menekan makhluk-makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi karena alasan ini, Tian Wangzang juga jatuh ke dalam kegelapan, sehingga reruntuhan dan mayatnya terjebak di penjara penindasan iblis. Tetapi untungnya pada saat-saat terakhir, Tian Wangzang masih menggunakan beberapa cara untuk meninggalkan pembelajaran seumur hidupnya di reruntuhan, dan bahkan menyiapkan ujian dan formasi. Mereka yang ditakdirkan untuk mewarisi mantel dan mantel mereka sendiri juga untuk mencegah invasi klan jahat asing. Lagi pula, aku berada di penjara penindasan, begitu Ratu Iblis Racun melarikan diri, konsekuensinya akan menjadi bencana. Penguasa pemakan jiwa mengabaikan Xiaoyan, berkata pada dirinya sendiri. Adapun asal-usul istana surga yang memikat, konon katanya itu adalah formasi yang dikendalikan oleh keberuntungan di tangan Tian Wangzang. Begitu formasi ini digunakan, ribuan mil wilayah berubah menjadi formasi labirin, yang dapat dengan mudah memenjarakan banyak musuh, bahkan di dalam formasi. Niat membunuh yang tersembunyi, ketika pikiran penggunanya digerakkan, itu dapat memotong orang menjadi tak terlihat. Itu adalah formasi tirani yang layak menyandang nama serangan dan pertahanan, dan formasi ini, pada awalnya, juga memberikan kontribusi besar bagi nama Tian Wangzang yang termasyhur. Sang pemakan jiwa sang penguasa membuka mulutnya. Petik 2. Begitu, sepertinya istana surga yang memikat ini benar-benar aneh. Xiaoyan setuju perlahan, tapi aku tidak melihat niat menyerang di kuil jiwa, aku khawatir para penjaga sedang mengujimu. Sang penguasa pemakan jiwa berbisik, tetapi Xiaoyan tidak mendengarkan. Setelah beberapa saat, dia mengabaikan tuannya dan terus berjalan bersama mereka berdua. Pada akhirnya, mereka kembali ke tempat di mana mereka berdua dan yang lainnya baru saja berpisah. Jelas, tidak peduli bagaimana keduanya bergerak,
mereka semua berputar di tempat. Tidak ada perubahan pada jalan yang tersisa. Tampaknya pesona Tiangong ini hanya bisa keluar dan tidak bisa masuk, yang cukup aneh. Dengan setetes darah apapun tidak masalah. Setelah beberapa saat, penguasa pemakan jiwa juga berkata, "Tabrakan." Xiao Yan mendengar kata-kata itu, cincin di tangannya tiba-tiba menggeliat, dan setetes darah monster yang menyihir muncul. Dengan api, bakar, ingatlah untuk menggunakan api suci. Saya harap tebakan saya benar. Saat berikutnya, penguasa pemakan jiwa membuka mulutnya. Bang bang bang, dengan api suci kuning kaki yang muncul dari tubuh Xiao Yan, dia dengan mudah membakar darah binatang iblis menjadi ketiadaan, dan tiba-tiba aura menyengat dari binatang iblis perlahan melayang keluar. Benar saja, itu Seng Yan. Lupakan saja, kedua orang ini murahan. Pada saat yang sama, sosok aneh di kedalaman pesona Tiangong mengeluarkan senyum muram, jadi telapak tangannya ditutup dengan lembut, dan kekuatan aneh hadir pada saat itu, tiba-tiba berjalan ke arah Xiao Yan dan mereka berdua. Diam, untuk sesaat, sebelum Xiao Yan bisa bertanya apa kekuatan aneh ini, dinding di sekitarnya tiba-tiba mulai berputar perlahan di bawah tatapan mereka berdua. Di bawah gejolak seperti itu, satu-satunya jalan keluar dari labirin perlahan menghilang, dan bahkan beberapa lorong lainnya perlahan menghilang, dan dinding di sekitarnya masih terjerat di tengah. Melihat ini, sungguh mengherankan bahwa mereka ingin membawa Xiao Yan dan mereka berdua bersama-sama. Sosok itu hancur berkeping-keping. Tidak baik, ayo pergi. Dan melihat dinding yang tiba-tiba menggeliat gelombang, Xiao Yan tidak punya waktu untuk bertanya kepada penguasa pemakan jiwa, dan langsung tampak terkejut, dan langsung menarik Duki Fei ke arah satu-satunya orang di depan mereka berdua. Dia berjalan menjauh melalui sebuah lorong, karena Xiao Yan tahu bahwa dinding itu ditutupi dengan garis-garis kuno yang tidak jelas. Jika mereka tertutup rapat, tidak akan ada gunanya untuk menggunakan transformasi Dewa Naga. Tingkat kekuatan ini jelas bukan kekuatan bintang 3 mereka. Kekuatan awal Dosian dapat mengatasinya. Bang bang bang, dinding itu menggeliat, dan lorong yang baru saja ditinggalkan menghilang tanpa jejak. Bahkan di depan mereka berdua, hanya satu-satunya lorong yang terlihat, tetapi di atas lorong ini, itu sama sekali berbeda dari lorong tadi. Dinding di sekitar lorong itu cukup kokoh, dan garis-garis kecil yang tak terhitung jumlahnya membuatnya sangat misterius. Melalui dinding ini, samar-samar aku dapat melihat cahaya fajar yang terpantul tidak jauh. Di sana, apakah itu akan menjadi akhir labirin? Setelah beberapa saat, Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya, dan api suci di tubuhnya juga meledak dengan dorongan, menyebabkan Xiao Yan pergi ke arah mulut cahaya. Pergi dan lihatlah. Melihat bahwa tidak ada jalan keluar, Xiao Yan tidak ragu-ragu, menatap Duki Fei, lalu berjalan dengan lembut dan berjalan menuju Guangkok. Masuklah, dua orang kecil. Dan ketika keduanya bergerak menuju mulut cahaya, masalah semakin dekat dan dekat dengan mulut cahaya, suara yang lembut perlahan datang dari balik mulut cahaya. Ada senyum lembut dalam suara yang tampaknya baik, tetapi kekuatan yang tersembunyi di bawah senyum ini membuat Xiao Yan bergidik. Kekuatan suara misterius ini secara mengejutkan melampaui kekuatan peri petarung bintang 4 tadi, bahkan lebih dari itu. Siapa itu? Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan segera tampak waspada. Aliran kekuatan jiwa yang stabil meresap keluar, menutupi bagian dalam dan luar mereka berdua. Begitu ada perubahan, dia akan mengambil tindakan sesegera mungkin untuk memastikan bahwa keduanya bisa memiliki jalan keluar, bisa pergi. Penguasa api suci dan reinkarnasi, di antara orang-orang yang memasuki penjara penindasan iblis kali ini, benar-benar menarik secara tak terduga. Setelah beberapa saat, setelah mulut yang ringan, sebuah perubahan kehidupan datang dari Zaidu. Suara itu sangat berubah-ubah, seolah-olah mengandung kekuatan ilahi yang mengerikan, yang samar-samar membuat Xiao Yan dan keduanya pusing. Ayo pergi, senior ini seharusnya tidak memiliki niat jahat. Mata indah Duo Qifei berkedip sedikit. Ketika orang ini mengeluarkan suara, pola reinkarnasi di antara alisnya memancarkan napas panas. Napas seperti ini tidak seperti bertemu musuh, seperti bertemu kenalan, jadi Duo Qifei menyimpulkan bahwa Lei Zhu pasti mengenal senior di depannya, dan mendengarkan nadanya, sepertinya hubungannya tidak buruk. Puff! Dengan suara, Xiao Yan dan keduanya berubah menjadi seberkas cahaya yang langsung mengalir ke mulut cahaya. Ini, tepat ketika dia sampai di mulut cahaya, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada misteri lain di sini,
pemandangan yang mencengangkan, yang membuat Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan suaranya. Karena saat ini, tempat ini adalah hutan bambu yang agak sepi. Di hutan bambu yang rimbun muncul, yang tampak cukup ramai, dan jauh di dalam hutan bambu, sebuah gubuk sederhana terlihat oleh mereka berdua. Di luar gubuk, sebuah meja batu muncul. Di samping meja batu, seorang lelaki tua yang berbaring di kursi bergoyang maju mundur dengan nyaman, tetapi sudut mulutnya tersenyum perlahan. Sepertinya senior ini adalah pengendali formasi. Xiao Yan dan keduanya berada sangat jauh dari lelaki tua itu. Tiba-tiba Xiao Yan melihat beberapa jejak, dan juga membuka mulut dan berkata, "Ini adalah akhir dari istana surgawi kebingungan." Lelaki tua itu dengan jelas merasakan kedatangan keduanya, tetapi dia tetap acuh tak acuh, masih berbaring di kursi berayun maju mundur, dengan sangat gembira berkata, "Ini adalah diagram formasi istana surgawi jiwa yang memikat." Ketika Xiao Yan dan keduanya melangkah ke dalam rumah kayu, Xiao Yan mengalihkan pandangannya dari sekitarnya, tetapi ketika dia melihat meja batu, dia tiba-tiba terkejut. Karena di atas meja batu, sejumlah batu berdiri yang padat muncul, dan batu-batu itu tersusun tidak teratur, tetapi di atas meja batu, beberapa sinar cahaya muncul, dan dengan kekuatan jiwa Xiao Yan, dia terkejut menyadari bahwa kekuatan ini sebenarnya adalah Yunqi milik beberapa dari mereka, dan batu-batu yang didirikan, Anda tidak perlu memikirkannya, Anda tahu, itulah esensi dari labirin. Jelas, meja batu ini jelas merupakan diagram formasi istana surgawi yang memikat, yang merupakan esensi dari formasi tersebut. Jika Anda ingin memecahkan istana surgawi yang memikat, Anda hanya dapat menggunakan cara yang hebat untuk menghancurkan seluruh labirin, tetapi serangan tingkat itu mungkin yang terendah. Itu membutuhkan tingkat keabadian, jika tidak, itu hanya dapat dipecahkan dengan mengandalkan kekuatan susunan meja batu ini. Pada saat ini, Xiao Yan memiliki meja batu ini di depannya, yang cukup untuk memiliki pemandangan panorama istana surgawi yang memikat. Xiao Yan menemukan bahwa, kecuali dirinya dan Duo Qifei, semua orang dalam kelompok yang sama terjebak dalam labirin, dan bahkan masih ada beberapa sosok di luar, tetapi dengan napas yang samar-samar, mustahil untuk mengetahui siapa mereka. Jangan khawatir, mereka tidak dalam bahaya. Keberadaan istana surgawi yang memikat dirancang untuk menargetkan ras jahat di luar wilayah tersebut. Jika manusia menyerbu ke dalamnya, mereka akan kehilangan arah. Ketika mereka putus asa dan menyadari bahwa mereka tersesat, jalan untuk pergi juga akan muncul. Orang tua itu berkata masih bergoyang maju mundur. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia dan Du Qifei perlahan berjalan mendekat. Tepat saat dia mendekati orang tua itu, Xiao Yan memiliki pandangan panorama tentang penampilannya. Orang tua itu mengenakan jubah Konfusianisme yang halus, dengan rambut putih dan senyum puas, yang membuat tubuhnya sangat misterius. Di tubuhnya, napas yang agak misterius bertahan, tetapi napas ini itu persis sama dengan kekuatan di istana surga yang memikat, yang membuat Xiao Yan cukup tertekan. Tidak tahu nama senior, pada saat ini, mata indah Du Qifei sedikit berubah dan berkata, "Aku tidak bisa membayangkan bahwa seseorang yang berbakat dan cerdas seperti Lei Zhu akan berakhir dalam reinkarnasi pada akhirnya. Pertempuran antara surga dan bumi benar-benar tragis yang tidak dapat dibayangkan oleh generasiku." Tiba-tiba, lelaki tua berambut putih itu perlahan bangkit, menatap Duan Qifei dengan mata menyipit, dan berkata dengan emosi, "Weng Om." Ditatap begitu dekat oleh lelaki tua itu, jejak garis tersembunyi di alis Duo Qifei tiba-tiba menjadi cerah, dan jejak energi abu-abu yang mengandung fluktuasi kematian tiba-tiba jatuh, menghadap lelaki tua itu secara langsung. "Serang, Yo, kau masih melindungi Tuan seperti ini. Tampaknya meskipun kau memasuki reinkarnasi, esensi Tuan Petir masih sama." Dengan lambaian tangannya, dia menghentikan guntur abu-abu yang mengandung fluktuasi kematian. Tiba-tiba lelaki tua itu juga bangkit, dan kemudian dua orang di belakangnya berjalan memutar jalan. "Dan anakmu, di usia muda, kau benar-benar dapat mengendalikan api suci, sungguh menakjubkan. Mampu mengendalikan api suci sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kau berbakat, tetapi aku tidak tahu apakah ini berkah atau kutukan. Bagaimanapun, penguasa api suci adalah duri pertama di mata orang-orang jahat di luar wilayah. Jalanmu mungkin tidak damai di masa depan, dan setelah perang antara surga dan bumi berakhir. Serangan yang datang gelombang, aku khawatir kau, penguasa api suci, akan menjadi target pertama yang akan disapu oleh klan jahat."
Lelaki tua itu tiba-tiba menoleh untuk melihat Xiao Yan, dan berkata dengan makna yang dalam. Orang ini memiliki penglihatan yang bagus. Xiao Yan menggelengkan kepalanya diam-diam. Jelas bahwa dia baru saja mengeluarkan api suci, jadi tidak apa-apa untuk terlihat, tetapi Qi Fei tidak mengeluarkan gelombang reinkarnasi, dan benar-benar terlihat oleh orang ini, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan orang ini luar biasa. Oke, jangan menebak. Formasi yang menjebakmu tadi disebut arah istana surgawi yang mempesona, dan aku adalah penjaga istana surgawi yang mempesona, hantu tua yang mempesona. Tentu saja, kamu juga bisa memanggilku roh. Orang tua itu berkata perlahan, dengan sedikit kebanggaan dalam suaranya. Roh Arai. Xiao Yan tidak bisa menahan pupil. Matanya sedikit melonjak ketika dia mendengar kata-kata itu. Formasi roh, ini hanya dalam beberapa formasi yang sangat tirani. Ada peluang untuk lahir, dan begitu ada keberadaan formasi, kekuatan seluruh formasi akan melonjak secara geometris. Jangan curiga, aku awalnya dikandung dan dilahirkan di istana surgawi yang mempesona. Bagaimanapun, formasi istana surgawi yang mempesona telah mengikuti Lord Tianwangsang selama bertahun-tahun, memenggal kepala banyak sekali kekuatan asing, dan dengan demikian di bawah pemurnian murni formasi, orang dewasa jatuh. Pada saat ini, aku lahir perlahan, jadi aku berjanji kepada orang dewasa untuk menjaga di sini. Yang pertama adalah untuk membalas kebaikan kelahiran orang dewasa, dan yang kedua adalah untuk menyelesaikan hal-hal jahat yang menjerat orang dewasa. Hal itu, aku khawatir hanya kekuatan api suci atau dewa petir yang dapat mengatasinya. Dalam sekejap, ekspresi hantu tua yang terpesona itu menjadi serius. Senior, jangan bertele-tele, atau beritahu kami, bahaya apa yang dihadapi Lord Tianwangsang. Pada saat berikutnya, Xiao Yan juga memiliki sedikit keraguan, lalu perlahan membuka mulutnya dan berkata dengan cukup ingin tahu, "Hei, kalian sedang terburu-buru." Melihat suara Xiao Yan, hantu tua yang terpesona itu memutar sudut matanya dan tersenyum pada Xiao Yan. Sejak aku memasuki reruntuhan, fluktuasi reinkarnasi samar-samar memancarkan aura ketakutan yang samar. Jelas, ada beberapa hal jahat yang kejam di reruntuhan ini. Dan mengandalkan intuisiku, aku khawatir makhluk jahat ini terkait dengan Tianwangsang. Du Qifei berkata, mengatakan bahwa mata yang sempurna itu juga menembus kekosongan yang tak berujung dan menuju ke kedalaman reruntuhan. Kekuatan Dewa Petir benar-benar bukan sesuatu yang bisa aku intip. Sayangnya, aku tidak menyaksikan wajah asli Dewa Petir saat itu. Dikatakan bahwa dia masih seorang wanita cantik. Hantu tua yang terpesona itu berkata dengan hormat. Tetapi Tianwangsang tahu, entah mengapa, Du Qifei berkata dengan tiba-tiba. Meskipun aku belum melihat Dewa Leizu, Dewa Tianwangsang telah bertarung dengan Dewa Leizu. Meskipun Dewa Tianwangsang tidak sekuat Leizu, hubungan antara keduanya pasti baik. Saat berikutnya, hantu tua yang terpesona itu tersenyum. Senior, jangan mengkhianatimu, kita harus menyelesaikannya sesegera mungkin, kata Du Qifei setelah beberapa saat. Reruntuhan ini sangat berbahaya, dan di dalamnya ada makam yang ditinggalkan oleh Lord Tianwangsang. Namun, sejak reruntuhan itu didirikan, Lord akan memberlakukan perintah hukuman mati yang ketat, dan tidak seorang pun boleh memasuki makamnya. Setelah beberapa saat, mata hantu tua yang terpesona itu menjadi dalam, dan dia perlahan menatap kekosongan yang tak berujung, memperlihatkan sedikit dengan tatapan yang sangat hormat, dia berkata. Makam itu. Tampaknya harta karun Raja Surgawi mungkin terjerat oleh klan jahat di luar wilayah. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Xiao Yan masih berkata tanpa daya. Kekuatan Tianwangsang sangat kuat, dan klan jahat ekstrateritorial yang dapat menjeratnya mungkin juga memiliki kekuatan yang sama dengan langit. Ketika sang penguasa jatuh, dia pernah menyegel dirinya sendiri di kedalaman reruntuhan, dan di kedalaman reruntuhan itu, ada sebuah makam yang telah disiapkan oleh sang penguasa. Sejak itu, tidak ada seorang pun yang melangkah ke dalam makam itu, tetapi ketika orang dewasa itu jatuh, kekuatan jahat yang mengerikan di tubuhnya seperti iblis, yang membuatku bingung. Hantu tua yang terpesona itu mengingat kembali. Mungkinkah itu dikendalikan oleh ras jahat di luar wilayah itu? Du Qifei berkata, kurasa tidak, kekuatan penguasa Tianwangsang luar biasa, dan dia memiliki banyak cara untuk menyegel Raja Surgawi di tangannya. Bahkan jika itu adalah klan jahat asing, aku khawatir tidak akan mudah untuk mengendalikannya. Xiao Yan mengangguk perlahan dan berkata, Xiao Yan tahu kejahatan klan jahat asing itu,
tetapi evaluasi Tian Wangzang ini, yang dipuji oleh Dewa Pemakan Jiwa, cukup tinggi. Kalau begitu dia, tiba-tiba, hantu tua yang terpesona itu menatap Xiao Yan dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, ketika Raja Surgawi Zhang jatuh, bahkan dia tidak tahu apa yang terjadi, dan Xiao Yan mengandung api suci, jadi tentu saja aku tahu lebih banyak tentang ras alien daripada diriku sendiri. Meskipun kekuatan ras jahat dari luar wilayah itu kuat, Tuan Tian Wangzang juga memiliki reputasi besar di dunia hantu. Tidak peduli siapa yang ingin mengendalikan yang lain, mungkin tidak semudah itu bagi mereka berdua. Jadi kurasa, Tuan Tian Wangzang mungkin melakukannya dengan sengaja, menarik dirinya dan suku-suku jahat asing ke dalam makam yang telah dipersiapkan sebelumnya, tujuannya adalah untuk menyegel dan menekan. Karena itu, dia meninggalkan kata-kata terakhirnya bahwa dia tidak diizinkan memasuki makam. Tujuannya adalah untuk sepenuhnya melenyapkan klan jahat ekstrateritorial yang menjeratnya dengan berlalunya waktu. Suara Xiao Yan seperti lonceng, bergema di hati setiap orang. Ras jahat ekstrateritorial yang pernah bertarung dengan Lord Tian Wangzang adalah Ratu Iblis Kuil Racun, tetapi Ratu Iblis Kuil Racun ditekan di inti penjara penindasan iblis. Jika bukan karena Ratu Iblis Kuil Racun, ras jahat ekstrateritorial tingkat apa yang akan ada, bisakah kau membuat Lord Tian Wangzang melakukan ini? Bagaimanapun, kekuatan koleksi Raja Surgawi ini juga sangat penting. Du Qifei menggelengkan kepalanya dan berkata, jelas tidak percaya apa yang dikatakan Xiao Yan. Menurut informasi yang kudapat dari api suci, permaisuri iblis kuil racun adalah kekuatan unik dari suku-suku jahat di luar wilayah. Mereka pandai menggunakan racun. Dikatakan bahwa mereka dapat dengan mudah melenyapkan ratusan kota berdasarkan roh jahat mereka tanpa menggunakan satu prajurit atau satu prajurit pun. Kata Xiao Yan, aku tahu ini, tetapi apa hubungannya ini dengan Tian Wangzang? Du Qifei bertanya dengan bingung. Permaisuri iblis dari kuil racun adalah salah satu ras jahat dari luar wilayah, dan kekuatannya telah mencapai level kaisar yang sebanding dengan pusat kekuatan dari petarung abadi bintang 6 kita. Sejauh yang aku tahu, ada 2 jenderal di tangan boneka iblis dusa. Meskipun mereka tidak sekuat permaisuri iblis dusa, mereka masih berada di level setengah kaisar, dan kekuatan mereka telah mencapai level petarung abadi bintang 5. Xiao Yan berkata-kata demi kata, si kecil, apa yang kau katakan? Tapi kuil racun langit dan kuil racun bumi di samping permaisuri iblis racun. Setelah beberapa saat, hantu tua yang terpesona itu juga mengingat sesuatu dan buru-buru berkata, ya, mereka berdua. Xiao Yan mengangguk. Tapi bukankah kedua orang ini ditekan bersama-sama oleh permaisuri iblis dari kuil racun? Bagaimana mungkin? Hantu tua yang terpesona itu jelas tidak mempercayainya dan menggelengkan kepalanya. Senior Fascinating Soul, ketika Lord Tian Wangzang jatuh, apakah Anda pernah terluka parah? Xiao Yan bertanya, untuk membantu master pesawat menangkap permaisuri iblis dari kuil racun, Lord Tian Wangzang pernah menderita pukulan fatal dari Ratu Iblis Kuil Racun. Kemudian, dia tidak dapat menyembuhkan, jadi dia jatuh dalam penyesalan, dan saya khawatir bahwa kekuatan jahat dalam Lord mungkin adalah racun yang ditinggalkan oleh permaisuri iblis. Hantu tua yang terpesona itu mengingat. Petik 2. Heaven Poison Sa dan Earth Poison Sa setia kepada permaisuri iblis kuil racun gelombang, jadi saya berspekulasi bahwa Ratu Iblis Kuil racun telah menyembunyikan Sky Poison Sa di tubuh Tian Wangzang secara rahasia untuk membalas dendam. Meskipun Zhang kuat, tetapi setelah terluka parah oleh permaisuri iblis kuil racun, saya khawatir akan mempertaruhkan nyawanya untuk berhadapan dengan kuil racun langit terkuat di bawahnya. Xiao Yan menjelaskan, jika memang begitu, aku khawatir orang dewasa itu dalam bahaya. Dan saat Xiao Yan berbicara, hantu tua yang terpesona itu akhirnya tidak bisa duduk diam. Tian Wangzang telah memberikan kontribusi besar bagi dunia hantu. Jadi biarkan mereka merasa tenang sebagai bawahan mereka. Senior, jangan khawatir, kami di sini untuk membantu Lord Tian Wangzang. Melihat bahwa dia telah dengan mudah membujuk hantu tua yang terpesona itu, Xiao Yan langsung tertawa, tetapi dari mana informasi ini berasal dari Seng Yan? Dari situ, jelaslah apa yang dikatakan tuannya, Lord of Soul Eater, kepadanya. Hanya saja di reruntuhan yang dalam saat ini, Xiao Yan tidak sampai ke dasar hubungan antara Lord of Soul Eater dan Tian Wangzang. Jika tidak, bagaimana mungkin Lord of Soul Eater Domain yang bermartabat, begitu jelas mengenai rincian pembangkit tenaga listrik di Li Sol Domain, di antara mereka, saya khawatir ada beberapa trik.
Orang ini, melihat analisis Xiao Yan, Du Qifei tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan gembira, jelas orang ini Xiao Yan selalu bisa tidak terduga. Senior, adalah tanggung jawab pengendali api suci kita untuk menyingkirkan ras jahat asing. Tapi sekarang kita lemah dan lemah, jadi agar kita dapat melindungi dunia Dakian dengan lebih baik, bukankah senior juga harus menunjukkan sedikit ketulusan? Dengan cara ini, itu juga akan meningkatkan kekuatan kita, dan kita akan dapat menghadapi ras jahat ekstrateritorial dengan setengah usaha. Saat berikutnya, mulut Xiao Yan juga perlahan-lahan tersenyum, dan berkata perlahan, baiklah, bocah, beraninya kau mempermainkanku. Mendengar perkataan Xiao Yan, hantu tua yang terpesona itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Xiao Yan perlahan, matanya tiba-tiba menjadi serius. Senior, beraninya junior ini mempermainkanmu. Tidak mudah untuk menyingkirkan ras jahat di luar wilayah. Meskipun aku memiliki api suci, Qifei juga memiliki kekuatan reinkarnasi dari Dewa Petir, tetapi kekuatan kita berdua sangat lemah. Dan klan jahat ekstrateritorial yang mengikat Dewa Tian Wangsang adalah Tian Dusa, dan Tian Dusa adalah prajurit paling tirani di tangan permaisuri iblis beracun. Kekuatannya mungkin berada di level petarung abadi bintang 5, bahkan jika memiliki Tian Wangsang. Penindasan terhadap orang dewasa bukanlah masalah sepele, jadi ini adalah orang yang agak licik. Kekuatan kita berdua baru di tahap awal petarung abadi bintang 3. Jika kita gegabah menghadapi petarung abadi bintang 5, aku khawatir bahkan jika kita menggunakan kekuatan Seng Yan dan Samsara, itu tidak akan membantu. Xiao Yan buru-buru menyembunyikan senyumnya, perlahan membela diri, dan tampak serius. Tertawa cekikikan. Duan Qifei tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar ini, jelas geli dengan ekspresi realistis Xiao Yan. Itu saja, bukan nasib buruk atau keberuntungan untuk bertemu denganmu. Dan keberadaanku adalah untuk melindungi orang dewasa. Jika tulang-tulang orang dewasa aman dan sehat, aku akan memenuhi tanggung jawab abdi dalam. Tidak apa-apa untuk memberikan harta karun di reruntuhan kepada kalian berdua. Lagi pula, sekarang, aku khawatir hanya kalian berdua yang bisa membantu orang dewasa. Hantu tua yang terpesona itu berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Senior tidak bisa memasuki makam reruntuhan. Xiao Yan bertanya dengan heran, dan mendengar maksud dari hantu tua itu. Teman-temanku, aku sedikit percaya diri dalam menghadapi rem racun langit. Ada kekuatan penjara yang sangat kejam di dalam mausolem. Roh-roh di distrikku hanya bisa dibatasi di surga pesona, dan tidak bisa memasuki mausolem. Hanya manusia yang bisa. Hantu tua yang terpesona itu menggelengkan kepalanya. Jadi ada rahasia seperti itu. Xiao Yan dan keduanya bergumam. Adapun hadiahnya, apa yang kalian berdua butuhkan? Mari kita bicarakan denganku. Hantu tua yang terpesona itu juga mengambil keputusan. Lagi pula, selama dia bisa membantu orang dewasa keluar dari masalah, wajar saja jika kehilangan beberapa harta. Lagi pula, Tian Wangsang memiliki anugerah untuk membangun kembali dirinya sendiri. Petik 2 petik 2. Ketika orang ini mengatakan ini, Xiao Yan dan Du Qifei tercengang saat itu, jelas mereka tidak memikirkan apa yang mereka inginkan untuk sementara waktu. Lagi pula, Xiao Yan sekarang memiliki segalanya di tubuhnya untuk menyiapkan bahan-bahan untuk melahap api mayat hidup. Dia hanya berutang pada Dongfeng. Kecuali untuk penyulingan ramuan, semuanya sudah dipersiapkan sepenuhnya. Lagi pula, itu adalah ramuan hingga peringkat kelima dari peringkat abadi. Hantu tua yang terpesona ini jelas tidak bagus. Di sisi lain, Du Qifei juga kekurangan segalanya, jadi pertanyaan hantu tua yang terpesona itu dapat membuat mereka berdua bingung. Senjata ajaib. Hantu tua yang terpesona itu menatap Xiao Yan dan keduanya, mengira mereka malu untuk berbicara, dan segera bertanya. Tidak, keduanya menggelengkan kepala dan berkata, jelas mereka memiliki senjata di tangan mereka, dan itu dibuat oleh Du Tianhong, dan nilainya mungkin hanya lebih tinggi daripada yang disembunyikan oleh Raja Surgawi. Melihat bahwa keduanya tidak tertarik pada senjata ajaib itu, hantu tua yang terpesona itu juga sedikit terkejut. Lagi pula, semakin kuat kekuatannya, semakin sedikit ruang untuk peningkatan, dan peningkatan senjata ajaib itu tidak diragukan lagi sangat besar. Ramuan. Setelah beberapa saat, hantu tua yang terpesona itu bertanya dengan mata menyipit. Aku tidak tahu. Mendengar ini, Xiao Yan bertanya dengan sedikit antusias di dalam hatinya. Jelas, kata Istana Pil memiliki daya tarik yang tidak dapat dijelaskan dan tirani.
Meskipun tuanku bukan seorang apoteker, dia secara alami suka mengumpulkan obat-obatan ajaib, jadi ketika dia jatuh, harta karunnya juga tertinggal di reruntuhan ini. Di antara reruntuhan itu, ada sebuah tempat bernama Balai Pil. Di Balai Pil, serangkaian obat-obatan ajaib yang mempesona muncul satu demi satu. Melihat bahwa Xiao Yan dan keduanya memiliki minat yang kuat, hantu tua yang terpesona itu juga berpura-pura misterius. Balai Pil, aku tidak tahu apa misteri di Balai Pil itu. Xiao Yan mengangguk, jelas menyadari misteri di mulut beberapa hantu tua yang terpesona, dan langsung tertawa. Aku pikir kekuatan jiwamu tidak lemah. Jika aku mengharapkannya bagus, kamu mungkin masih seorang alkemis. Apakah yang kukatakan benar? Menghadapi pertanyaan Xiao Yan, hantu tua yang terpesona itu tidak menjawab secara langsung, tetapi mengubah topik pembicaraan, jalan. Apa yang dilakukan orang ini? Melihat Xiao Yan dan hantu tua yang terpesona seperti pengusaha, Du Qifei tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Senior memiliki penglihatan yang bagus. Xiao Yan merasa lega. Tentu saja, tidak perlu menyembunyikan hal semacam ini, karena Xiao Yan menggunakan terlalu banyak kekuatan jiwa sejak awal, dan masuk akal untuk diperhatikan oleh hantu tua yang terpesona. Jika kamu seorang apoteker, maka sesuatu di Pil Hall mungkin merupakan kesempatan untukmu. Setelah beberapa saat, hantu tua yang terpesona itu berkata dengan ekspresi serius. Di Aula Pil, ada pil obat abadi tingkat 5, pil muda. Tiba-tiba, sebelum Xiao Yan sempat membuka mulutnya untuk bertanya, suara hantu tua yang terpesona itu tiba-tiba muncul. Apa? Pil obat abadi tingkat 5, pil muda. Suara hantu tua yang terpesona itu baru saja jatuh gelombang tiba-tiba pupil mata Xiao Yan mengecil rapat, dan dia kehilangan suaranya. Bahan obat yang dibutuhkan Xiao Yan untuk melahap api abadi telah disiapkan, tetapi pil obatnya bahkan lebih tinggi dari tingkat kelima dari tingkat abadi. Xiao Yan hari ini hanya tingkat keempat dari tingkat abadi, jadi dia terjerat oleh pil obat pemurnian. Namun, jika dia mendapatkan pil muda dari pil obat abadi tingkat 5, maka masalah yang mengganggu Xiao Yan akan merugikan dirinya sendiri. Karena efek terbesar dari pil obat dasar adalah memungkinkan Xiao Yan untuk menyuntikkan bahan api abadi ke dalamnya melalui cara khusus, sehingga dapat menyempurnakan pil tingkat 5 abadi yang sebenarnya, dan membuat rencana yang sempurna untuk menelan api abadi di masa mendatang. Bagaimana, anak kecil, apakah kamu tertarik dengan pil ini? Setelah beberapa saat, melihat tatapan mata Xiao Yan yang berapi-api, hantu tua yang terpesona itu tersenyum. Saya harap senior akan memberitahu Anda. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan tertawa. Pil ini telah mencapai tingkat kelima dari tingkat abadi. Meskipun hanya prototipe, ia memiliki banyak kebijaksanaan. Jika Anda menemukannya, Anda harus berhati-hati. Bagaimanapun, itu diperoleh oleh Lord Tian Wangzang secara kebetulan, bahkan jika itu adalah Lord Tian Wangzang, tidak ada cara untuk mengambilnya, jadi itu diawetkan bersama dengan mausolem. Tetapi saya punya firasat bahwa itu akan menjadi milik Anda. Adapun lokasi aula alkimia, itu cukup misterius, dan biarkan saya menyampaikannya kepada Anda. Hantu tua yang terpesona itu berkata dengan sudut mulutnya yang menggeliat. Setelah berbicara, sekelompok cahaya yang menyilaukan mengalir ke dalam pikiran Xiao Yan. Junior berterima kasih kepada senior. Qi Fei, ayo pergi. Xiao Yan berterima kasih kepada hantu tua yang terpesona itu, lalu memanggil Qi Fei, siap untuk keluar menuju istana dan pergi. Tapi jangan lupa untuk menyingkirkan kejahatan dan biarkan orang dewasa beristirahat dengan tenang. Hantu tua yang terpesona itu tidak dapat meninggalkan lingkungan sekitar kuil yang terpesona itu, jadi dia hanya dapat berkata dengan keras. Junior, ingatlah. Dengan itu, Xiao Yan membawa Qi Fei dan keduanya menuju aula pil di reruntuhan Wow. Dan saat Xiao Yan dan yang lainnya memasuki reruntuhan terlebih dahulu, orang-orang di lembah sunyi yang mati juga berjuang untuk melawan Jenderal Darah Roh Bumi. Meskipun butuh banyak waktu dan usaha, untungnya mereka juga mengalahkan Jenderal Darah Roh Bumi untuk sementara dan memasuki sisa-sisa. Hanya saja meskipun dia mengalahkan Jenderal Darah Roh Bumi, karena baju besi yang sangat misterius di tubuhnya, semua orang tidak sepenuhnya melenyapkan godaan ini. Karena reruntuhan harta karun Raja Surgawi sudah dekat, Xiao Yan dan yang lainnya memasukinya terlebih dahulu, jadi itu hanya sedikit diatur. Kekuatan beberapa segel menekan Jenderal Darah Roh, jadi mereka bergegas ke reruntuhan tanpa henti. Hei, Jenderal Darah Roh di sini sepertinya tidak jatuh.
Di atas sebuah lembah, sosok Xiao Gui perlahan muncul. Entah mengapa, barusan Xiao Yan menggunakan telapak tangan pesawat ulang-alik untuk membawa semua orang ke reruntuhan Tian Wangzang. Tubuh Xiao Gui benar-benar menembus kekuatan ruang secara langsung, dan dengan demikian tetap berada di lembah sunyi yang mati. Bahkan Xiao Yan dan beberapa orang lainnya, dia tidak menyadarinya untuk sementara waktu, seolah-olah Xiao Gui memiliki harta yang mampu mengisolasi kekuatan ruang. Pada saat ini, ketika banyak pembangkit tenaga listrik bergabung untuk mengalahkan Jenderal Darah Roh Bumi dan memasuki reruntuhan, Xiao Gui juga menemukan bahwa Jenderal Darah Roh Bumi, yang sudah sekarat, tampaknya melakukan sesuatu. Lupakan saja, karena kakak dan yang lainnya telah lama berada di reruntuhan, biarkan aku melihat apa yang akan dilakukan Darah Roh di sini. Dan tampaknya ada suara halus di tubuhku yang berbicara, menyuruhku untuk mengikuti Jenderal Darah Roh tempat ini. Apakah itu ilusi? Xiao Gui menyembunyikan sosoknya dengan sangat baik, dan tiba-tiba mengerutkan kening. Ada jejak kekuatan aneh di tubuhnya, bahkan dia tidak tahu apa itu. Weng Om. Pada saat ini, suasana di lembah yang sunyi itu cukup sunyi, tetapi di atas tanah, Darah Roh Bumi yang berwajah kelabu itu memandang sekeliling dengan muram. Puff! Dengan suara, segel yang tersisa dengan mudah hancur. Manusia-manusia sialan ini, aku tidak menyangka akan begitu kejam. Sepertinya aku harus mencari cara untuk memberitahu permaisuri iblis dan bersiap lebih awal. Setelah mengatakan itu, Darah Roh Bumi akan buru-buru bangkit dan mencoba pergi ke kedalaman penjara penindasan iblis. Weng Om. Dalam sekejap, awan kabut hitam yang sangat gelap tiba-tiba muncul di samping Jenderal Darah Roh Bumi, dan Jenderal Darah Roh Bumi segera menjadi waspada. Aura gelap ini dipenuhi dengan kejahatan yang mengerikan, dan samar-samar dilepaskan. Para pejuang abadi bintang 4-nya semuanya takut. Hehe, bukankah ini Jenderal Darah Roh Bumi? Bagaimana kau bisa berakhir begitu malu? Setelah beberapa saat, dalam kabut hitam, ia langsung berubah menjadi sosok berjubah hitam, dan berkata dengan suara aneh. Siapa kau? Weng berdengung. Sosok berjubah hitam itu tidak banyak bicara, tetapi energi hitam aneh itu menggeliat, seperti energi iblis, dan itu sangat suram. Aku di sini kali ini untuk bekerja sama denganmu. Setelah beberapa saat, sosok berjubah hitam itu membuka mulutnya. Bekerja sama, manusia yang tidak tahu malu juga layak bekerja sama dengan ras jahat asing kita. Setelah mendengar kata-kata Jenderal Darah Roh Bumi, taring berwajah biru itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan sedikit sarkasme. Jenderal Darah Roh yang bermartabat juga akan dipermalukan oleh beberapa pembangkit tenaga listrik kesempurnaan Dosian Bintang 3, sungguh. Sosok berjubah hitam itu tidak setuju dan berkata sambil tersenyum. Kau sedang mencari kematian. Begitu suara itu jatuh, darah roh keluar dari tubuh, dan napas tajam itu seperti pusaran kejutan, melesat ke arah sosok berjubah hitam itu. Bang bang bang, pukulan yang tampaknya ganas itu dengan mudah dihindari oleh sosok berjubah hitam, tetapi energi hitam suram di langit membuat hati seseorang tenggelam. Istana Jiwa. Setelah beberapa saat, Jenderal Darah Roh Bumi juga mendapatkan kembali kewarasannya dan bertanya-tanya. Aku adalah yang mulia jiwa ke-6 dari Istana Jiwa, dan aku ingin bekerja sama dengannya. Pada saat itu, sosok berjubah hitam itu perlahan membuka mulutnya dan berkata, Aula Jiwa, yang mulia Aula Jiwa 6. Xiao Gui, yang bersembunyi dalam kegelapan, tidak dapat menahan cemberut ketika dia mendengar kata-kata itu. Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri bahwa kekuatan Istana Jiwa sangat misterius. Menurut apa yang telah kupelajari sejauh ini, 12 yang mulia jiwa dan 5 penjaga jiwa adalah tulang punggung Istana Jiwa. Orang ini, apa yang ingin dia lakukan ketika dia mencari kerjasama dari Jenderal Darah Roh Bumi? Kekuatan orang ini adalah petarung abadi bintang 3 yang lengkap, dan dia seharusnya memiliki beberapa cara hebat di tubuhnya. Aura ganas semacam itu jauh dari sebanding dengan petarung abadi bintang 3, dan kekuatan Jenderal Darah Roh ini juga merupakan petarung abadi bintang 4. Jika mereka bergabung, aku khawatir. Xiao Gui menggelengkan kepalanya diam-diam. Istana Jiwa 6 jiwa yang mulia. Apa yang disebut kerja sama kalian? Setelah beberapa saat, Darah Roh Bumi akan berbicara. Bagaimanapun, meskipun Istana Jiwa bukan milik klan jahat asing, Istana Jiwa juga melakukan hal yang sama dengan klan jahat asing. Perbedaannya adalah yang satu berada dalam kegelapan dan yang lainnya berada dalam terang, jadi kerjasama bukanlah suatu keharusan. Kekuatanmu seharusnya berada di tahap tengah Dosian Bintang 4.
Meskipun kamu telah menyerap semangat juang dari banyak orang kuat sebelumnya, masih ada jalan panjang untuk kembali ke puncak. Namun, aku dapat membantumu pulih ke puncak, kata 6 jiwa mulia Istana Jiwa sambil tersenyum. Berapa harganya? Jenderal Darah Roh Bumi dengan wajah dan taring hijau juga tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia, dan para ahli Istana Jiwa selalu berhati-hati. Tidak ada harga, tetapi di antara 4 ahli benua yang memasuki ujian kali ini, ada banyak orang kuat. Aku harap setelah kamu melenyapkan atau mengendalikan mereka, kamu dapat memberiku asal-usul jiwa. Kata 6 jiwa mulia Aula Jiwa Gelombang Kesepakatan. Setelah beberapa saat, Jenderal Darah Roh Bumi juga setuju. Jika begitu, mari kita berkumpul di pusat penjara penindasan iblis terlebih dahulu. Butuh banyak trik untuk mengembalikanmu ke puncakmu. Tuan Permaisuri Iblis, saat aku kembali ke puncak, aku pasti akan pergi ke kedalaman penjara penindasan iblis untuk menyelamatkanmu. Melihat hilangnya 6 patung jiwa di Istana Jiwa, Jenderal Darah Roh Bumi juga bergumam, dan ada kesalehan dalam suaranya. Maksudku, yang disebut Permaisuri Iblis dari kawat gigi racun itu sangat penting bagi mereka. Hei, dasar idiot. Keempat orang dari masyarakat jiwa tersembunyi telah memasuki reruntuhan untuk mencegah semua orang mendapatkan reruntuhan Tian Wangsang, tetapi hanya bekerja sama dengan mereka tidak cukup untuk membuat operasi ini berhasil. Jenderal Darah Roh Bumi, meskipun kekuatanmu luar biasa, tetapi kamu pemberani dan sembrono. Setelah aku mengembalikan kekuatanmu ke puncak, Juru Selamat ingin pergi ke kedalaman penjara penindasan iblis untuk menyelamatkan Ratu Iblis Racun, dan kemudian keempat benua akan diselamatkan. Yang kuat juga akan mengambil tindakan untuk mencegat. Kekuatan di tahap tengah Dosian Bintang 4 mungkin juga cukup untuk menghancurkan beberapa segel di kedalaman penjara penindasan iblis. Saat itu, kekuatan segel akan melemah. Selain keberadaan benda itu di tanganku, Permaisuri Iblis Kuil Racun, mengapa kau tidak jatuh ke tanganku? Di tangan, dunia hanya tahu bahwa pembangkit tenaga listrik Istana Jiwaku mengumpulkan kekuatan jiwa, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu hanya satu bagian dari rencana 1000 tahun kita. Susu, saat mereka pergi, suara 6 jiwa Istana Jiwa suram dan jahat, melayang di langit, tetapi di belakang mereka berdua, sosok Xiao Gui perlahan mengikuti. Adapun Xiao Gui, ada juga aura hitam yang sangat menakutkan yang muncul, tetapi di dalam energi hitam ini, tampaknya sangat sakral, seolah-olah makhluk tertinggi telah tertinggal, dan napas yang melewatinya ternyata telah menyebabkan aura jahat yang tak terhitung jumlahnya mundur satu demi satu.